Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Oneke Channel. Kali ini kita belajar mengenai pengenalan dasar dari coding bahasa pemrograman Visual Basic. Langsung saja teman-teman, silakan dibuat project baru di aplikasi Visual Studio. Di sini saya gunakan Visual Studio 2010. Sambil menunggu projectnya dibuka, saya ingatkan kembali teman-teman untuk mensubscribe channel ini, like dan share agar kita berbagi ilmu bersama-sama kepada yang lain. Baik, silahkan dibuat nama projectnya. Kita klik new project di bagian ini. Kemudian jangan lupa kita pilih templatenya adalah Visual Basic, kemudian window, kemudian window form, kemudian di bagian name kita buat namanya misalnya latihan 2 contoh. Kemudian nanti kita simpan di alamat ini. Teman-teman juga boleh menggantinya dengan mengklik browse, kemudian nanti boleh dipilih lokasi penyimpanan yang lain ya, terserah mau di drive yang lain juga boleh. Oke ya, kita asumsikan saya simpan di sini di punya saya, kemudian ini tinggal kita okekan saja. Nah, pada bagian ini nanti teman-teman kita awali dengan bagaimana menggunakan objek-objek yang ada di Visual Basic, kemudian nanti bagaimana konstruksi dari coding dasar dari bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, di sini sudah di loading ya, dibuka project kita, di mana project kita tadi kita buat name-nya adalah latihan 2 yang bisa teman-teman lihat di bagian Solution Explorer ini. Nah, kemudian misalnya kita ganti title dari form. Ya, ini namanya form ya, di tutorial sebelumnya saya sudah jelas elemen-elemen yang ada di dalam tampilan Visual Studio kita setelah kita buat project kita, dan ini adalah form. Nah, misalnya title form ini kita ganti, maka kita bisa menggantinya melalui properties. Nah, di sini kita cari properties text ya. Jadi properties ini terdiri dari 2 ya. Ada yang disebut dengan nama property. Jadi propertinya itu misalnya text. Nah, ini text, kemudian value dari propertinya adalah form 1. Nah, nilai dari propertinya ini bisa kita ganti-ganti atau kita rubah. Nah, jadi contoh misalnya title atau teks dari form ini misalnya kita ganti, maka kita tinggal lihat di bagian properti ini kira-kira propertinya apa yang mau kita ganti. Nah, untuk mengganti title dari form ini, nama propertinya adalah teks. Jadi kita tinggal cari di bagian properties ini yang bernama teks, dan kita ganti value-nya ini atau teksnya ini kita ganti dengan yang lain. Jadi misalnya kita buat form latihan. Oke, kemudian kita enter saja. Sehingga teman-teman bisa lihat sekarang ini sudah terganti dengan form latihan 1. Jadi sesuai dengan teksnya tadi, properti teksnya ini sudah kita ganti dengan form latihan 1. Nah, demikian nanti untuk mengganti teks objek-objek yang lain. Contoh, kita buat di dalam ini misalnya satu objek yang lain, misalnya untuk menampilkan teks di dalam form kita ini. Jadi misalnya kita tuliskan teks di dalam ini, maka nanti teksnya itu bisa kita ganti ya propertinya. Nah, tools apa yang kita gunakan untuk menampilkan teks di dalam ini? Nah, toolsnya adalah label. Jadi kita cari melalui toolbox. Melalui toolbox ini. Nanti kalau toolbox ini tidak ada, nah di video tutorial mengenai pengenalan interface Visual Studio saya sudah jelaskan di situ, nanti teman-teman bisa lihat di situ ya di video tutorial. Kemudian kita gunakan label. Nah, ini tinggal kita klik tahan drag ke dalam form, atau klik tahan geser ke dalam form, atau boleh juga kita double klik. Jadi objek yang mau kita gunakan. Jadi contoh ini saya drag ya, klik tahan drag ke dalam form. Nah, contoh saya lepaskan seperti ini. Kemudian tulisannya misalnya kita ganti. Jadi ini tulisan objek ini masih label. Jadi kita misalnya ganti. Nah, tinggal kita ganti melalui properti. Nah, tulisannya ini propertinya adalah teks. Nah, kita tinggal cari di bagian properti ini teks. Nah, ini dia
tinggal kita ganti. Cuman yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, bahwa teman-teman harus memastikan dulu objek yang mau diganti itu apa, jadi harus diaktifkan. Jadi kalau misalnya form ini yang sedang aktif, misalnya saya klik form ini, maka nanti properti-properti yang aktif di sini adalah properti dari form, properti dari objek yang sedang aktif. Bisa dilihat nanti di bagian properti ini yang aktif adalah form 1. Coba misalnya kalau yang saya aktifkan, saya klik saja sekali label 1 ini, objek label, maka di bagian properti ini yang aktif adalah label 1. Itu menandakan bahwa objek yang sedang aktif adalah label 1. Nah, karena yang kita mau ganti teksnya adalah label 1 atau objek yang ini, maka ini kita pastikan harus kita aktifkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita aktifkan sehingga di sini label 1, baru kita ganti teksnya. Nah, misalnya kita ganti dengan selamat datang misalnya. Kita enter saja. Nah, ini ya. Ini nanti bisa kita geser, atau kalau misalnya kita perbesar hurufnya, jadi kita cari di sini di propertinya ini font. Nah, ini font. Oke, kita klik tanda panahnya ini. Jadi kan tanda panahnya seperti ini, kita klik dulu. Nah, ini size. Nah, properti size-nya ini kita ganti menjadi 20 misalnya, enter. Nah, sudah besar seperti ini. Nah, warnanya nanti boleh kita ganti ya. Warna di sini warnanya ada font color. Oh, ini for color. Ini ya, for color. Boleh kita ganti. Kita klik aja pilihannya. Ini banyak, ada custom, ada web, ada system. Jadi misalnya ini ya, saya pilih warna kuning. Sorry, ini tidak terlihat. Kita gunakan saja yang warna biru seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kemudian nanti kita buat lagi misalnya label di bawahnya, kita tarik lagi. Kita buat misalnya teksnya, kita buat misalnya nama. Oke. Nah, coba kita perbesar sedikit. Font, kemudian kita coba buat 15. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat satu text input, atau di sini namanya text box ya. Jadi kita cari lagi di toolbox, namanya text box. Nah, ini ya. Nah, ini text box. Ya, sama seperti tadi, kita klik tarik ke dalam, kita buat di depannya seperti ini. Oke, kita buat ukurannya, ini font tadi. Ukurannya coba kita buat juga supaya sama dengan labelnya, 15. Oke, sehingga besarnya seperti ini. Oke. Nah, kalau input teks atau text box ini tidak perlu diberikan teksnya, karena nanti tujuannya ini kita gunakan supaya kita bisa mengetik teks ke dalamnya. Nah, yang biasa yang perlu kita ganti di sini adalah ID, atau di sini disebut dengan name. Nah, biasanya name itu ada di bagian atas ya. Nah, name. Nah, perlu saya jelaskan ke teman-teman semua bahwa untuk memberikan name ini tidak diperkenankan menggunakan spasi. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan nama yang sama atau menggunakan nama objek yang pernah ada ya. Jadi harus berbeda. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Jadi contoh misalnya saya buat saja teks nama, kita buat seperti itu, kita enter. Nah, artinya nanti objek ini name-nya atau ID-nya atau namanya adalah txt nama. Nah, kita lihat nanti di propertinya kan sudah berubah ini jadi txt nama. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buat satu tombol di bawah ini. Contoh tombolnya misalnya, nah tombolnya itu di toolbox alatnya adalah button ya. Untuk membuat tombol kita butuhkan alatnya disebut dengan button ya. Jadi kita klik tahan, kita tarik ke dalam, kita buat tulisannya misalnya teks ya, tulisannya itu kita ganti dengan keluar, enter. Kemudian kita perbesar hurufnya, kita cari lagi font ini. Kemudian ukurannya, size-nya kita buat misalnya 15 supaya besar. Oke, seperti ini.
Nah, ini ID-nya juga kita ganti. Nah, ID-nya tadi atau name-nya kita cari dari property. Sekali lagi diaktifkan dulu ya seperti ini. Ya. Nah, ini awalnya kan namanya defaultnya masih button 1 atau ini ya, name-nya button 1. Nanti kalau sudah kita ganti maka namanya berubah sesuai dengan yang kita buat di sini, nama baru ya. Jadi kita buat misalnya B keluar. Enter. Nah, berarti nama ini sekarang sudah berubah menjadi B keluar. Jadi bisa teman-temannya di bagian properti di sini sudah berubah. Nah, kalau kita jalankan, sebelum kita jalankan kita simpan terlebih dahulu ya. Saya sarankan gunakan save all. Kemudian kalau kita jalankan seperti ini, kita jalankan. Oke, kita lihat form dari project kita sudah ditampilkan seperti ini. Nah, ini tadi input teksnya atau disebut dengan text box. Kita bisa mengetik teks di dalam ini. Itu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita klik tombol keluar ini, kita inginkan misalnya apa namanya ya, form ini ditutup seperti ini. Kalau kita klik ini ditutup ya formnya. Nah, kita mau inginkan perintah itu juga kita berikan di tombol keluar ini. Jadi ketika nanti kita klik tombol keluar ya, yang ini kita inginkan perintahnya sama dengan ketika kita klik ini, menutup form ini. Nah, ketika kita klik tombol keluar, berarti analoginya adalah perintah itu dilakukan pada saat kita klik. Jadi kejadian itu terjadi pada saat kita klik. Ya, apa yang kita klik tombol keluar. Nah, caranya bagaimana? Nah, bagaimana supaya cepat? Kita double klik saja objek yang akan kita berikan codingnya. Contoh, ini tombol ini yang mau kita berikan codingnya. Kita tinggal double klik saja tombol keluar, double klik. Kemudian nanti secara otomatis di jendela coding akan dideklarasikan atau dibuat satu prosedur perintah untuk tombol keluar. Ini private sub B keluar. Jadi nama tombol kita tadi adalah B keluar. Kemudian eventnya pada saat diklik. Jadi pada saat diklik tombol keluar yang terjadi adalah apa? Nah, nanti yang terjadi atau kejadian itu di sini kita tuliskan kodenya. Nah, kita inginkan tadi kan pada saat kita klik tombol keluar, pada saat kita klik tombol keluar maka form ditutup. Nah, nanti perintahnya itu akan kita tuliskan di bagian ini atau di antara private sub dan end sub. Jadi di antara ini. Nah, kemudian coding dari Visual Basic itu selalu diawali oleh public class ya, public class dan end class. Nah, ini tadi form 1 ini adalah nama dari filenya atau nama dari file coding ini. Jadi kelas dari form 1. Nah, kebetulan tadi form kita kan adalah form 1 ya. Jadi nama file dari formnya itu yang dimaksud dengan form 1 ini. Jadi seandainya tadi ini sudah kita ganti dengan yang lain, misalnya form mahasiswa, maka di sini juga akan dituliskan form mahasiswa. Dan ini jangan diganti-ganti karena nanti akan menyebabkan error. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan yang ini adalah objek dan ini adalah event. Ya, jadi ini ya, yang ini adalah objek, sedangkan yang ini adalah event atau kejadiannya. Nah, sedangkan aksinya adalah ini aksi. Nah, aksinya itu nanti di sini. Aksinya adalah apa yang terjadi. Jadi ketika kejadian ini terjadi pada B keluar, maka apa yang terjadi atau aksi yang terjadi itu apa? Gitu ya. Nah, tadi aksi yang terjadi kan keluar, berarti ketika kita klik tombol keluar ini, objek B keluar, maka yang terjadi adalah keluar. Gitu ya. Sedangkan di sini ada sebuah variabel di sini sender, ini digunakan sebagai argumen untuk mengirim perintah klik itu, dan kemudian ada satu di sini, variabel sebagai event argumen. Kemudian untuk mengganti eventnya ini boleh ya kita lakukan dengan merubah eventnya di sini. Nah, di atas ini di kotak ini ada. Jadi ini banyak event di sini ya. Jadi boleh kita ganti-ganti. Jadi misalnya eventnya itu terjadi pada saat diklik. Kalau misalnya pada saat yang lain boleh. Jadi misalnya pada saat coba ada double klik ya, ini double klik. Jadi artinya kejadian itu nanti terjadi pada saat di double klik tombol B keluar. Jadi bukan pada
jadi bukan pada saat diklik, gitu ya. Jadi akan dideklarasikan kembali satu prosedur di sini. Dengan catatan tadi ya, saya ulangi lagi. Dengan catatan kalau bisa ini pastikan kursor ini berada di antara private sub dan end sub prosedur ini. Jangan di luarnya. Kalau di luarnya dia bingung sendiri, nanti saya mau mengimplementasikan event ini kemana. Jadi ini kan tidak muncul dia jadinya. Jadi harus di dalam ini. Artinya saya mau membuat prosedur di objek B keluar. Nah, tinggal kita pilih event prosedurnya apa di sini. Jadi contoh ya. Contoh yang lain, misalnya saya double klik ini text box ini tadi. Saya double klik, maka langsung terbentuk di sini private sub txt nama text change it and sub. Nah, ini kan terjadi, atau perintah yang kita buat di sini nanti, misalnya perintah yang kita buat di antara private sub dan end sub ini terjadi ketika tulisan diganti atau terjadi perubahan atau penggantian teks yang ada di dalam objek yang bernama txt nama. Nah, kalau kita inginkan perintah yang kita buat di sini ini ya, perintah yang akan dilakukan. Bila perintah yang akan dilakukan ini kita mau ganti kejadiannya kapan, berarti ini harus kita rubah. Nah, tadi kita usahakan kursor berada di dalam ini, dalam blok private sub dan end sub, kemudian tinggal kita ganti ini. Nah, eventnya, misalnya eventnya itu terjadi nanti pada saat di enter. Nah, artinya kejadiannya itu terjadi pada saat di enter. Nah, ini key press, boleh kita pilih ini key press. Sehingga akan dideklarasikan satu prosedur baru. Jadi private sub txt nama key press. Jadi ini tadi eventnya, ini objeknya, baru perintahnya di sini. Nah, kalau ini tidak kita gunakan lagi, boleh kita hapus. Tapi jangan sampai terhapus end class-nya ya, karena konstruksinya sekali lagi harus diawali oleh public class dan diakhiri oleh end class. Gitu ya. Jadi contoh misalnya saya hapus dulu. Kita mau memberikan perintah tadi untuk keluar, tinggal kita double klik tombol keluarnya, langsung terbentuk ini, dan eventnya sudah benar ya pada saat kita klik. Jadi ini sudah bisa kita gunakan. Nah, perintah untuk menutup itu ya kita gunakan dulu ini me close. Jadi ada dua sebenarnya ya perintahnya, ada end dan ada me close. Bila close ini kita gunakan, ini hanya berlaku untuk satu form. Tapi kalau kita gunakan end ya seperti ini end, maka end ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi kalau ada 10 form yang sedang kita buka, maka ketika mendapatkan perintah end, maka semua form itu akan ditutup. Jadi kalau hanya satu form, bolehlah salah satu digunakan, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah menggunakan menu utama, kemudian kita mau menutup salah satu form, ya kita gunakan me close ini, gitu ya. Kita coba dulu hapus ini. Me ini maksudnya adalah ini. Me artinya ini form 1, ini nama formnya, itu ya. Artinya kalau mendapat perintah ini me titik close, artinya tutup me. Me itu maksudnya adalah form 1, tutup form 1, makanya nanti formnya akan tertutup ya. Kemudian biasanya kalau kita ini ya, kalau kita ketik ini misalnya me titik, maka ada referensi perintah yang bisa kita gunakan di sini. Jadi nanti boleh dipilih ya. Jadi salah satunya adalah close ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung titik. Nah, boleh langsung memilih dengan memindahkan apa namanya ya, tanda panah keyboard ya, atau langsung memilih saja double klik, maka akan dibuat di coding kita secara otomatis. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini perintahnya tadi untuk tombol B keluar, maka kita coba simpan dulu, kemudian coba kita jalankan. Kita start debuggingnya. Bisa juga teman-teman ya tekan tombol F5 di keyboard. Kita uji apakah perintah keluar tadi sudah bisa dieksekusi atau tidak. Nah, tadi sudah kita buat di sini. Ketika diklik tombol keluar, atau yang ini, ketika kita klik ini, maka yang terjadi adalah tutup. Ya, artinya ini ditutup, form ini ditutup. Nah, kita coba ya, kita klik keluar, maka form ini sudah ditutup. Jadi ini berhasil ya. Nah, perintah-perintah yang lain nanti seperti itu. Nah, ini hanya dasar saja. Baik teman-teman, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikut.